Lebih ngebahas lagging itu apa, leading itu apa gitu kan, dan apa yang mau dicapai dan caranya gimana gitu. Dilakukan melewati leading indicators, tapi kalau lagging indicators adalah yang lampaunya. Balik lagi di CCTV, coba-coba tanya Vando. Oke, apa kabar guys? Baik ya, mantap ya semuanya ya. Oke, kali ini CCTV akan membahas dua indikator ya, itu tentang lagging dan leading indicators. Sebenarnya ini nggak bisa di versus ya, kayaknya dua hal yang berkesinambungan yang memang saling diperlukan ya. Jadi mungkin kita lebih ngebahas lagging itu apa, leading itu apa ya. Jadi tidak mungkin pertanyaan pamungkasnya nggak keluar hari ini ya, karena ini dua-duanya adalah suatu hal yang memang harusnya kalau mau diterapkan dua-duanya harus jalan gitu. Oke, saya kasih penjelasan dulu ya tentang lagging dan leading indicators itu apa. Ini hubungannya dengan pencapaian target nanti ke depan mau kayak gimana versinya gitu kan, dan apa yang mau dicapai dan caranya gimana gitu. Oke. Lagging indicators adalah indikator tentang pencapaian sesuatu sasaran yang berupa output atau outcome dari suatu kejadian yang telah terjadi. Nah, jadi yang udah terjadi ya kan kita ukur ya kan, itu namanya lagging. Terus kemudian leading indikator adalah indikator untuk mengukur upaya yang diperlukan agar suatu sasaran dapat tercapai. Ya, kalau tadi adalah kita untuk mengukur kejadian yang telah berlalu. Jadi yang kemarin kita evaluasi jadinya apa, terus kemudian eksekusinya apa nih, ya kan? Itu jadinya leading, karena setelah mengukur yang tahun kemarin misalkan, terus kemudian tahun depannya mau buat sesuatu, itu dilakukan melewati leading indicators. Tapi kalau lagging indicators adalah yang lampaunya telah terjadinya seperti apa, kita belajar dari situ, kurang lebih kayak gitu. Terus kemudian ada ciri khasnya. Lagging indikator dapat diukur setelah kejadian terjadi. Ya, karena kan masa lampau ya. Jadi kalau terjadi kita evaluasi, nah itu namanya lagging indicator. Nah, terus mewakili hasil akhir dari kejadian. Nah, yang pasti itu sudah terjadi dan berakhir, sehingga itu menjadi acuan kita untuk next step-nya agar tidak terjadi, atau misalkan kesalahan ya, atau misalkan terjadi pun indikator itu bagus atau positif, ya kita bisa mencapainya untuk lebih lagi dari yang sebelumnya gitu. Leading indicator bersifat prediktif untuk suatu kejadian. Nah, jadi kita apa ya namanya ya, memprediksi ya kan, kira-kira tahun depan mau kayak gimana, indikatornya mau lebih banyak lagi atau gimana gitu kan, dari lagging kemarin targetnya dinaikkan atau sama aja. Nah, itu semua prediksi, caranya gimana itu semua prediksi. Terus kemudian mengukur aktivitas atau input ya kan, pelaksanaan kayak toolbox, meeting, inspeksi, K3. Oke, fun fact, ternyata pengguna lagging dan leading indikator ini juga tertera di KPI. Jadi perusahaan yang menggunakan KPI sudah pasti juga menerapkan lagging dan leading dalam proses implementasinya. Oh, jadi ini hubungannya sama kemarin ya. Kita pernah bahas KPI sama OKR. Jadi di dalam KPI itu di bawahnya tuh ada indikasi terhadap lagging dan leading indikatornya. Nah, kita lihat dalam KPI ya. KPI leading dan lagging memberikan pandangan yang berbeda tentang kinerja perusahaan. KPI leading adalah indikator awal yang memberikan petunjuk tentang pencapaian tujuan di masa depan. Sementara KPI lagging mengukur hasil masa lalu. Ya, KPI leading membantu dalam mengidentifikasikan tren dan mengambil tindakan pencegahan atau perbaikan sebelum masalah menjadi signifikan. Sementara KPI lagging memberikan gambaran retroaktif tentang kinerja. Oke. Selanjutnya, perusahaan-perusahaan yang memang menggunakan kombinasi leading dan lagging indikator untuk mengukur kinerja dan membuat keputusan. Nah, contohnya Samsung. Nah, Samsung ini leading indikatornya jumlah pemesanan baru untuk produk terbaru atau teknologi baru. Nah, ini leading indikatornya. Jadi dia pengen tahu nih teknologi baru dan pasar pemesanan baru untuk produknya tuh kayak gimana. Nah, lagging indikatornya berdasarkan pendapatan per kuartalan dan tahunan dari penjualan produk. Itu contohnya ya. Google, jumlah pengguna user atau tingkat pertumbuhan pengguna di platform mereka. Ya, lagging indikatornya pendapatan periklanan atau lebih dari yang bersih. Nah, Toyota ini contohnya, Amazon ini contohnya, Walmart ini contohnya, Pfizer ini contohnya. Jadi dibaca aja ya. Saya tidak bisa bacain satu-satu, terlalu banyak. Ya, oke.
Itu contohnya ya. Nah, udah nyampe ke questionnaire. Jadi nanti yang tadi dilihat aja, dari ada yang Toyota pakai, Amazon pakai, Walmart pakai, sama Fidget pakai. Jadi masing-masingnya itu kurang lebih akan sama ya, tapi pengukurannya mungkin akan sedikit berbeda, tapi kurang lebih akan sama pemanfaatan. Jadi simpelnya gitu, lagging itu untuk mengukur masa lampaunya, leading itu untuk mempersiapkan masa depannya kayak gimana gitu. Jadi teman-teman yang mau pakai istilah ini di perusahaan silahkan, pasti bermanfaat ya, karena kita jadi lebih banyak bisa mengukurnya gitu. Oke, pertanyaan. Oke, kenapa sih Mas suatu bisnis atau perusahaan harus ada lagging atau leading indikatornya? Sebuah keharusannya itu kenapa harus ya? Kalau harus sebenarnya tergantung perusahaannya masing-masing, tapi kalau misalkan kenapa harusnya, karena buat ngukur gitu, karena kalian tuh pasti harus mengevaluasi apa yang sudah terjadi untuk dijadikan masa depan yang lebih baik lagi gitu kan. Jadi kalau kemarin ya kita udah bisa ngukur dan kita tahu ke depannya pengen membuat target yang seperti apa dari tahun sebelumnya, artinya kan itu terjadi evaluasi gitu kan. Jadi kalau setiap kuartal atau setiap bulan, bahkan setiap tahun kita ada evaluasi, itu kan baik untuk pengembangan perusahaan. Jadi kita tahu salahnya di mana, targetnya benar atau enggak, KPI-nya benar atau enggak, atau indikator-indikator lagging dan leading-nya itu benar atau enggak. Jadi menurut saya perusahaan sebagus-bagusnya perusahaan, pencapaiannya perusahaan yang tinggi tetap akan butuh lagging dan leading, karena nanti akan ada evaluasi di sana gitu. Oke? Oke. Ini selanjutnya ada penggunaan leading atau lagging indikator ini apa bisa bikin perusahaan lebih berhasil? Ya, insya Allah bisa. Ya, karena yang tadi saya bilang, bentuknya kan evaluasi, ya kan, berkomunikasi dengan yang lain, dengan tim, dengan para karyawan, semuanya itu hasilnya adalah evaluasi dan targeting ya, dan menentukan targetnya gitu. Jadi kalau misalkan itu dilakukan dengan benar, sering gitu kan, pasti akan membuahkan hal yang positif untuk perusahaan kalian gitu. Jadi nggak usah ragu sih, kayaknya itu hal yang positif juga ya menerapkan itu. Oke, lanjut. Mas, saya kan baru mau bikin bisnis. Kira-kira bisa nggak sih langsung nerapin lagging indikator? Bisa banget. Tapi emang kapasitasnya apakah secara menyeluruh atau kayak gimana? Karena selain kalian menerapkan itu, tapi kan kalian juga butuh omset yang lebih banyak. Kalau misalkan baru ya biasanya kan yang dicari omset gitu kan, karena waktu terus berjalan, duit tabungannya atau saldo modalnya juga udah mau habis. Jadi kalian fokusnya biasanya mungkin ke traffic dulu, traffic untuk ngejual dan segala macamnya. Dan baru habis itu dapat hasilnya baru dievaluasi, mungkin 1 bulan, 2 bulan atau 3 bulan sekali dievaluasi, ya kan. Dapat laggingnya, habis itu dapat leadingnya gitu ya. Selanjutnya, lagging atau leading indikator ini cuma ada di perusahaan besar aja ya Mas? Enggak juga sih, kayaknya yang middle itu juga bisa deh ya. Jadi kalau misalkan yang memang menengah atau misalkan yang di bawah, kalau emang udah harusnya nggak harus lagging dan leadingnya nggak berjalan gitu. Tapi kalau kadang gini kan, perusahaan besar sama perusahaan kecil ini masalah sadar-sadaran aja. Mereka sadar nggak kalau misalkan ini diperlukan gitu. Tapi kalau nggak sadar ya udah gitu, mereka nggak bisa pakai. Lanjut nih. Nah, bisa nggak sih Mas bisnis cuma pakai satu aja, lagging atau leading? Nggak bisa, karena saya bilang tadi ya, kayaknya ini semuanya itu penuh dengan kesinambungan gitu. Karena kita laggingnya lihat ke masa lalu, terus leadingnya untuk kedepannya gitu kan. Bagaimana kita bisa leading tapi laggingnya ini kita nggak lakuin gitu. Jadi ini makanya pertanyaan pamungkas kalian kayaknya nggak keluar tuh nanti. Pertanyaan pamungkas ya. Oh, ada lagi. Nah, yang pasti hubungannya yang tadi ya, karena ini dua hal yang bersangkutan, jadi menurut saya nggak bisa dipisahin gitu. Nah, pertanyaan pamungkas. Ya. Mas, mau pakai atau enggak? Oh, bukan leading atau lagging gitu ya? Iya, bukan mau pakai atau enggak. Oke. Pakai harusnya ya, karena kalau kita udah menerapkan KPI, kalian udah pada KPI-nya kan? Ada. Nah, itu kan dari hasil evaluasi, ya kan, dari kedepannya kayak gimana, jadi itu udah kita pakai. Jadi kita berdiskusi bahwa memang harus ada itu, kalau nggak nanti kalian juga nggak bisa terkontrol gitu. Itu ya pertanyaannya. Ya. Oke. Oke, kalau kayak gitu cukup ya.
Kayaknya cukup sebentar ya pakai kameramen ya. Oke, mending lah. Tapi lumayan bermanfaat ya pasti untuk kalian semua, karena kalian yang pakai legging atau leading itu juga nggak bisa dipisahkan, harus digabung gitu kan. Ada hubungannya dengan KPI kalian nanti juga. Jadi KPI itu bagian bawahnya adalah legging dan leading itu. Jadi terapkan aja. Kalau menurut saya pelan-pelan aja, nggak usah harus terlalu ekstrim. Pelan-pelan dan dikenalkan dulu ke karyawan kalian, karena biasanya juga mereka kaget ada apa ini gitu, yang struktur baru gitu. Itu yang kita rasakan juga. Jadi semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian semua ya informasi ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan di komen yang banyak-banyak ya kan. Boleh nanti mau bahas tentang apa, silakan nanti kita coba cari-cari tahu informasinya dan kita akan bahas di sini lagi ya. Jangan lupa di-share ke keluarga kalian, kakak, cucu, nenek, apapun itu ya kan, di-share aja yang bisa nonton YouTube. Semoga ini bermanfaat untuk kalian semua. Bye bye.